Gadis cantik yang menyesali takdirnya, kutukan menjadi babi selamanya. Apa jadinya jika hidup yang sempurna tiba-tiba berubah karena sebuah kesalahan kecil? Kisah ini tentang seorang gadis cantik bernama Kirana yang harus menerima kenyataan pahit karena sebuah kutukan. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kirana adalah seorang gadis muda yang dikenal oleh semua orang di desanya. Ia tumbuh dalam keluarga yang berkecukupan, selalu mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Rambutnya panjang, hitam legam, selalu tergerai lembut setiap kali angin berhembus. Kulitnya putih bersih seperti porselen, wajahnya dihiasi dengan senyum yang menawan, dan mata coklatnya selalu menjadi daya tarik utama. Kirana seringkali disebut sebagai gadis tercantik di desa itu, bahkan oleh mereka yang tidak mengenalnya secara dekat. Namun, kecantikan fisiknya ternyata tidak sejalan dengan kepribadiannya. Kirana tumbuh menjadi seseorang yang sombong, dan selalu memandang rendah orang lain. Ia merasa bahwa kecantikannya adalah segala-galanya, dan siapapun yang tidak sesuai dengan standar yang ia miliki dianggap tidak layak untuk dekat dengannya. Tidak jarang ia menertawakan orang-orang yang menurutnya kurang menarik, baik secara fisik maupun sosial. Kirana selalu yakin bahwa hidup ini adalah tentang siapa yang terlihat paling sempurna. Suatu hari, Kirana diundang ke sebuah pesta ulang tahun temannya yang sangat mewah. Dengan gaun berwarna merah muda yang elegan, Kirana mencuri perhatian semua orang di pesta itu. Para tamu memuji kecantikannya, sementara teman-teman perempuannya merasa iri. Kirana menikmati setiap detik perhatian itu, seolah dunia berputar hanya untuknya. Namun, di balik semua pujian itu, tak ada yang tahu bahwa hati Kirana semakin hari semakin jauh dari rasa empati. Ketika malam semakin larut, pesta itu akhirnya usai. Kirana memutuskan untuk berjalan kaki pulang ke rumahnya, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Jalanan malam itu cukup sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang remang-remang. Dalam perjalanan, ia melihat seorang wanita tua yang sedang kesulitan membawa barang belanjaannya. Wanita itu terlihat lelah, berusaha keras menarik troli yang tampaknya terlalu berat untuknya. Alih-alih merasa kasihan dan membantu, Kirana malah berhenti sejenak untuk mengamati wanita tua itu dengan tatapan menghina. Ia mengerutkan dahi dan berbisik pada dirinya sendiri, apa gunanya hidup kalau hanya seperti itu? Sudah tua, miskin, dan menyedihkan. Suaranya memang pelan, tetapi cukup keras untuk didengar oleh wanita tua tersebut. Wanita tua itu mendongak, menatap Kirana dengan mata yang tajam dan penuh arti. "Nak," katanya dengan suara serak, "tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hati-hati dengan kata-katamu." Namun, Kirana hanya tertawa kecil. "Masa depan saya tidak akan seperti itu," jawabnya sinis. "Saya tidak akan pernah menjadi seperti Anda." Wanita tua itu diam sejenak, kemudian menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. "Kita lihat saja nanti," ujarnya sebelum melanjutkan perjalanannya. Kirana hanya mengangkat bahu dan melanjutkan langkahnya, tanpa memikirkan lebih jauh ucapan wanita itu. Kirana tiba di rumahnya yang besar dan nyaman. Ia segera membersihkan diri dan bersiap untuk tidur. Dalam pikirannya, kejadian dengan wanita tua itu tidak lebih dari interaksi kecil yang tidak berarti. Ia bahkan merasa puas dengan dirinya sendiri karena mampu menunjukkan siapa dirinya kepada orang lain. Kirana tertidur dengan perasaan bangga, yakin bahwa hidupnya akan terus berjalan sempurna seperti biasa. Namun, malam itu, mimpinya terasa aneh. Dalam tidurnya, Kirana bermimpi berada di sebuah ladang luas yang penuh dengan babi. Ia mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa berat dan sulit bergerak. Ia melihat bayangan dirinya di sebuah genangan air, tetapi yang ia lihat bukanlah sosoknya yang cantik. Ia melihat seekor babi berwarna merah muda,
dengan mata yang mirip dengan matanya sendiri. Saat terbangun, Kirana merasa lega karena itu hanya mimpi. Tetapi ketika ia berjalan ke cermin di kamarnya, ia terkejut bukan main. Wajah cantiknya tidak lagi ada. Yang ia lihat hanyalah seekor babi. Tubuhnya gemuk, kulitnya berwarna merah muda, dan hidungnya besar serta bulat. Ia berteriak sekeras-kerasnya, tetapi suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia, melainkan suara babi yang melengking. Kirana panik. Ia mencoba mencubit tubuhnya, berharap ini hanya mimpi buruk yang terasa nyata. Namun, apa yang ia rasakan adalah kulit kasar dan tebal. Ini nyata. Tubuhnya benar-benar berubah menjadi seekor babi. Kirana menangis histeris, memohon kepada Tuhan agar ini semua segera berakhir. Namun, tidak ada jawaban. Setelah beberapa jam menangis di kamarnya, Kirana menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia membuka pintu kamar dan berusaha keluar untuk mencari pertolongan. Namun, saat ia menuruni tangga, ibunya yang sedang berada di ruang tamu langsung berteriak ketakutan. "Ada babi di dalam rumah," seru ibunya sambil mengambil sapu untuk mengusirnya. Kirana mencoba berbicara, tetapi suara yang keluar dari mulutnya hanyalah dengkuran babi. Ia ingin menjelaskan bahwa dirinya adalah Kirana, anak perempuan mereka, tetapi tidak ada yang percaya. Ayahnya juga datang dengan sebuah tongkat, bersiap untuk mengusirnya keluar. Kirana akhirnya lari keluar rumah dengan air mata bercucuran. Di luar rumah, situasi tidak jauh lebih baik. Orang-orang yang melihatnya di jalan memandang dengan jijik atau takut. Anak-anak kecil melemparinya dengan batu kecil, sementara orang dewasa berusaha mengusirnya. Kirana merasa hancur. Dunia yang dulu memujanya kini berbalik membencinya. Kirana akhirnya bersembunyi di sebuah hutan kecil di pinggiran desa. Di tempat itu, ia mulai merenungi hidupnya. Ia teringat semua ejekan dan hinaan yang pernah ia lontarkan kepada orang lain. Ia teringat bagaimana ia memperlakukan wanita tua tadi malam. Perlahan, Kirana menyadari bahwa semua ini mungkin adalah hukuman atas kesombongan dan keangkuhannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana merasakan penyesalan yang mendalam. Ia menangis dan memohon ampun kepada Tuhan. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "jika ini adalah pelajaran untukku, aku menerimanya. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki segalanya." Di tengah rasa putus asanya, Kirana melihat bayangan wanita tua itu dalam pikirannya. Ia yakin bahwa wanita itu memiliki jawaban atas apa yang terjadi padanya. Dengan tekad yang kuat, Kirana berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari wanita tua itu dan meminta maaf. Ia tahu bahwa ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Kirana duduk termenung di tepi sungai kecil yang ada di hutan. Ia memandangi bayangannya di air yang jernih, bayangan seekor babi dengan mata yang penuh kesedihan. Air matanya terus mengalir, membasahi tanah di bawahnya. Dulu, ia sering memandangi dirinya di cermin dengan penuh kebanggaan, merasa bahwa kecantikan fisiknya adalah segalanya. Kini, ia tidak bisa lagi mengenali dirinya sendiri. Kirana mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup dengan cara yang salah. Kirana mengingat semua hal yang pernah ia lakukan kepada orang-orang di sekitarnya. Ia teringat bagaimana ia selalu menertawakan teman-temannya yang penampilannya tidak sempurna. Ia juga teringat saat ia mengejek tetangganya yang hidup sederhana dan tidak mampu membeli barang-barang mewah seperti dirinya. Semua itu kini terasa seperti luka yang dalam di hatinya sendiri. Sambil menatap air sungai, Kirana mulai berbicara kepada dirinya sendiri. "Aku salah," katanya pelan, seolah berharap angin membawa kata-katanya ke langit. "Aku terlalu sombong. Aku pikir kecantikan dan kekayaan adalah segalanya. Tapi ternyata, itu semua tidak berarti apa-apa tanpa hati yang baik." Kata-kata itu keluar dengan tulus, sesuatu yang jarang terjadi dalam hidup Kirana sebelumnya. Di tengah keheningan malam, Kirana mulai merenungkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya.
Ia tahu bahwa hidupnya tidak bisa kembali seperti dulu, tetapi ia merasa ada hal yang perlu ia perbaiki. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika ia diberi kesempatan untuk mengubah keadaan, ia akan menjadi orang yang lebih baik, lebih rendah hati, dan lebih peduli kepada orang lain. Setelah beberapa hari bersembunyi di hutan, Kirana akhirnya memutuskan untuk mencari wanita tua yang pernah ia hina. Ia yakin bahwa wanita itu adalah kunci untuk mengakhiri kutukannya. Meskipun ia tidak tahu di mana harus mencarinya, Kirana percaya bahwa Tuhan akan membimbing langkahnya. Dengan tubuh yang lemah karena kurang makan dan tenaga yang hampir habis, ia mulai berjalan ke arah desa. Perjalanan Kirana tidaklah mudah. Sebagai seekor babi, ia sering diusir oleh penduduk yang mengira ia adalah hewan liar. Ada saat-saat ketika ia hampir menyerah karena lelah dan lapar. Namun, di tengah perjalanan itu, Kirana merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mulai melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Kirana menyaksikan seorang ibu yang membagikan makanannya kepada seorang pengemis tua di pinggir jalan. Ia teringat bagaimana dulu ia tidak pernah mau berbagi, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Ia melihat anak-anak kecil yang bermain bersama, tertawa tanpa peduli tentang penampilan atau status sosial. Semua itu membuat Kirana semakin menyadari betapa pentingnya kebaikan hati dibandingkan dengan kecantikan fisik. Selama perjalanannya, Kirana juga mengalami banyak perlakuan buruk. Beberapa orang melemparinya dengan batu, mengusirnya dengan tongkat, bahkan menendangnya. Namun, ia tidak marah atau dendam. Sebaliknya, ia menerima semua itu sebagai pelajaran yang harus ia terima. Ia mulai mengerti bagaimana rasanya menjadi seseorang yang diremehkan dan dihina. Hari demi hari berlalu, dan Kirana terus berjalan tanpa henti. Ia melewati hutan, sungai, dan jalanan berbatu dengan penuh kesabaran. Tubuhnya semakin lemah, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah sekarang. Di setiap langkahnya, ia berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan memberinya kekuatan untuk menemukan wanita tua itu. Suatu hari, Kirana tiba di sebuah desa kecil di kaki bukit. Desa itu terlihat sepi, tetapi ada seorang pria tua yang duduk di depan rumahnya. Kirana mendekat dengan hati-hati, berharap pria itu tidak mengusirnya seperti orang-orang sebelumnya. Pria tua itu melihat Kirana dengan tatapan penuh kasih sayang. "Kamu tidak seperti babi biasa," kata pria itu dengan suara lembut. "Ada sesuatu yang berbeda darimu." Kirana tidak bisa berbicara, tetapi ia mencoba menunjukkan dengan gerakannya bahwa ia membutuhkan bantuan. Pria itu tampaknya mengerti. Ia membawa Kirana masuk rumahnya dan memberinya makanan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Kirana merasa sedikit lega. Pria tua itu menceritakan bahwa wanita tua yang Kirana cari sering berkunjung ke desa itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. "Dia adalah orang yang bijaksana," kata pria itu. "Jika kamu ingin menemuinya, kamu harus pergi ke bukit di sebelah barat. Dia sering duduk di sana untuk berdoa dan bermeditasi." Dalam perjalanan menuju bukit yang disebutkan oleh pria tua itu, Kirana bertemu seorang anak kecil bernama Dava. Anak itu sedang mencari kayu bakar di pinggir hutan ketika ia melihat Kirana berjalan dengan langkah yang lemah. Alih-alih takut atau mengusir, Dava justru mendekati Kirana dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu kenapa terlihat sedih?" tanya Dava sambil mengelus kepala Kirana. Meski tidak bisa menjawab, Kirana merasa ada kedamaian dalam hati kecil anak itu. Dava kemudian memutuskan untuk menemani Kirana berjalan menuju bukit. Sepanjang perjalanan, ia bercerita banyak hal tentang kehidupannya. "Ayahku selalu bilang, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya," kata Dava. "Kecantikan dan kekayaan itu tidak akan bertahan selamanya. Tapi kalau kita punya hati yang baik, orang-orang akan selalu mengingat kita." Kata-kata itu membuat Kirana terharu. Ia merasa bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya melalui anak kecil ini. Ketika malam tiba, Dava dan Kirana berhenti di sebuah ladang untuk beristirahat. Sebelum tidur,
Dava mengajak Kirana berdoa bersama. Meski tidak bisa mengucapkan doa, Kirana mengikuti gerakan Dava dengan hatinya. Malam itu, Kirana merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya. Keesokan paginya, Dava mengantar Kirana hingga ke kaki bukit tempat wanita tua itu biasa berdoa. Sebelum berpisah, Dava memberikan sesuatu yang membuat Kirana terharu. Sebuah bunga kecil yang ia temukan di ladang. "Ini untukmu," katanya. "Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari." Kirana mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih. Saat Kirana mulai mendaki bukit, ia merasa bahwa setiap langkahnya penuh makna. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap daun, setiap bunga, setiap hembusan angin terasa seperti pengingat akan kebesaran Tuhan. Ia merasa bahwa semua rintangan yang ia hadapi selama ini adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Ketika Kirana akhirnya tiba di puncak bukit, ia melihat wanita tua itu sedang duduk di bawah pohon besar. Wanita itu tampak tenang, seolah sudah mengetahui bahwa Kirana akan datang. Dengan langkah perlahan, Kirana mendekat. Dalam hatinya, ia merasa campuran antara rasa takut dan harapan. Ia tahu bahwa momen ini akan menentukan nasibnya. Kirana berdiri dengan tubuh yang gemetar di depan wanita tua itu. Angin di atas bukit berhembus lembut, menggerakkan daun-daun pohon yang menaungi mereka. Wanita tua itu tetap duduk, menatap jauh ke arah cakrawala dengan tenang, seolah sudah menunggu kedatangan Kirana. Namun, ketika ia melihat Kirana mendekat, sebuah senyum kecil muncul di wajahnya yang keriput. "Kamu akhirnya datang," kata wanita tua itu tanpa menoleh sepenuhnya. Suaranya tenang, tetapi ada kekuatan dalam nada bicaranya yang membuat Kirana merasa kecil. Kirana ingin berbicara, tetapi hanya suara dengkuran babi yang keluar dari mulutnya. Ia merasa sangat putus asa. Dengan tubuh yang lemah, Kirana berlutut di depan wanita itu. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menunjukkan rasa hormat dan penyesalannya. Wanita tua itu menatapnya dengan mata yang penuh arti. "Aku tahu siapa dirimu," katanya perlahan. "Kamu adalah gadis yang pernah menghina aku beberapa waktu lalu." Air mata mulai mengalir dari mata Kirana. Ia menangis dengan pilu, tubuhnya bergetar karena emosi yang tak terbendung. Kirana memohon dalam hati, berharap wanita tua itu bisa mendengar suaranya meskipun ia tidak bisa berbicara. Ia ingin mengatakan betapa ia menyesal atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Wanita tua itu menghela napas panjang. "Kamu datang ke sini karena kamu ingin meminta maaf, bukan?" tanyanya. Kirana mengangguk dengan cepat, berharap anggukannya cukup untuk menyampaikan isi hatinya. "Tapi apakah maaf saja cukup untuk mengubah hatimu?" lanjut wanita itu, menatap Kirana dengan tajam. Pertanyaan itu menusuk hati Kirana, membuatnya sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengakhiri kutukan, tetapi tentang mengubah dirinya menjadi seseorang yang lebih baik. Wanita tua itu bangkit dari tempat duduknya dan berjalan perlahan mengelilingi Kirana. "Aku bisa melihat bahwa kamu telah melalui banyak hal," katanya. "Tapi aku perlu tahu, apakah rasa penyesalanmu itu tulus, atau hanya karena kamu ingin kutukan ini berakhir?" Kirana ingin menjelaskan bahwa ia benar-benar menyesal, tetapi lagi-lagi hanya suara babi yang keluar dari mulutnya. Wanita tua itu tersenyum tipis, seolah memahami apa yang Kirana coba katakan. "Baiklah," ujarnya. "Aku akan mengujimu sekali lagi sebelum aku memutuskan apakah aku akan mengangkat kutukan ini atau tidak." Wanita itu memetik sebuah bunga kecil dari tanah di dekatnya dan menyerahkannya kepada Kirana. "Bawalah bunga ini ke rumah anak kecil yang tinggal di desa bawah bukit. Namanya Dava," katanya. "Dia membutuhkan pertolonganmu. Jika kamu berhasil membantu dia dengan tulus, maka mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengakhiri penderitaanmu." Kirana mengangguk, meskipun ia merasa tugas itu terdengar aneh. Namun, ia tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah wanita tua itu. Dengan bunga kecil di mulutnya,
ia mulai berjalan menuruni bukit menuju desa tempat Dava tinggal. Di sepanjang perjalanan, Kirana merenungkan kata-kata wanita tua itu. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar layak mendapatkan pengampunan. Meski hatinya penuh keraguan, ia bertekad untuk menyelesaikan tugasnya, apapun yang terjadi. Ketika Kirana tiba di desa, ia langsung mencari rumah Dava. Ia melihat anak kecil itu duduk di depan rumahnya, tampak lelah dan sedih. Kirana perlahan mendekati Dava, berharap anak itu masih mengenalinya meskipun ia kini dalam wujud seekor babi. Dava melihat Kirana dan langsung tersenyum. "Kamu kembali," serunya dengan penuh kegembiraan. Ia berlutut dan mengelus kepala Kirana. "Aku tahu kamu akan kembali, teman kecilku." Mendengar kata-kata itu, Kirana merasa hatinya sedikit lebih ringan. Setidaknya ada seseorang yang tidak takut atau membencinya. Kirana menyerahkan bunga kecil yang diberikan oleh wanita tua itu kepada Dava. Anak itu menerima bunga itu dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih," katanya. "Aku tahu bunga ini istimewa. Kamu pasti sudah berusaha keras untuk membawanya ke sini." Namun, saat Dava hendak masuk ke dalam rumah, ia tiba-tiba terjatuh. Kirana panik dan mencoba membantu anak itu, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kirana hanya bisa berdiri di sana, memandang Dava dengan penuh rasa bersalah. Seorang tetangga Dava yang melihat kejadian itu segera datang untuk membantu. Ia menjelaskan bahwa Dava memiliki penyakit yang membuatnya sering pingsan. Kirana merasa sangat sedih mendengar hal itu. Ia berharap bisa melakukan sesuatu untuk membantu anak itu. Dalam hati, ia berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada Dava dan keluarganya. Kirana mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Dava dan keluarganya. Meski dalam wujud seekor babi, ia berusaha membantu dengan cara apapun yang ia bisa. Ia membawa air dari sungai, mengumpulkan kayu bakar, dan menemani Dava setiap kali anak itu merasa kesepian. Warga desa yang awalnya memandang Kirana dengan curiga mulai berubah pikiran. Mereka melihat bagaimana Kirana membantu keluarga Dava tanpa pamrih, meskipun ia tidak mendapatkan apa-apa sebagai balasannya. Perlahan, orang-orang mulai menghormatinya. Kirana merasa bahwa hidupnya mulai memiliki makna. Ia tidak lagi memikirkan tentang dirinya sendiri atau kutukan yang menimpanya. Sebaliknya, ia merasa bahagia bisa membantu orang lain. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan dari menerima. Sementara itu, Dava semakin dekat dengan Kirana. Anak itu sering bercerita tentang mimpinya untuk menjadi seseorang yang bisa membantu banyak orang. "Aku ingin menjadi dokter," kata Dava suatu hari. "Aku ingin menyembuhkan orang-orang seperti aku." Mendengar kata-kata itu, Kirana merasa sangat terinspirasi. Meski dalam wujud seekor babi, Kirana mulai menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah hidup orang lain. Ia mungkin tidak bisa kembali ke kehidupannya yang dulu, tetapi ia merasa bahwa hidupnya kini lebih berarti. Setelah beberapa minggu tinggal bersama Dava dan keluarganya, Kirana merasa bahwa hatinya semakin tenang. Ia tidak lagi memikirkan tentang kapan kutukannya akan berakhir. Sebaliknya, ia merasa bersyukur atas setiap hari yang ia jalani. Wanita tua itu akhirnya kembali menemui Kirana. Ia mendatangi rumah Dava pada suatu malam yang tenang. "Aku melihat apa yang telah kamu lakukan," kata wanita itu. "Kamu telah membuktikan bahwa hatimu telah berubah." Kirana merasa terkejut sekaligus lega mendengar kata-kata itu. Ia menunduk sebagai tanda terima kasih. Wanita tua itu tersenyum lembut. "Kamu telah belajar bahwa kecantikan sejati ada di dalam hati, bukan di luar," katanya. "Meskipun aku tidak bisa mengembalikan wujudmu, aku tahu bahwa kamu telah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya." Malam itu, Kirana merasa damai. Ia mungkin tidak akan pernah kembali menjadi manusia, tetapi ia merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna daripada sebelumnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus membantu orang lain dan menjalani hidup dengan hati yang tulus.
Kirana tidak tahu bagaimana perasaan sebenarnya saat itu. Wanita tua yang penuh kebijaksanaan itu sudah memberikan kata-kata yang sangat berarti. Kata-kata yang mengubah segala pandangannya terhadap hidup. Meski ia tidak bisa kembali menjadi manusia, meski kutukan itu masih melekat pada tubuhnya, ada sesuatu yang sangat berharga yang telah ia peroleh. Kirana sekarang mengerti bahwa perubahan bukanlah tentang mengubah apa yang tampak di luar, tetapi lebih kepada membentuk hati yang baik dan tulus. Di tengah kesunyian malam itu, saat bintang-bintang berkilauan di langit, Kirana duduk di dekat Dava yang sedang tertidur pulas. Ia memandangi wajah anak itu, yang meski sakit dan lemah, masih memiliki senyum di wajahnya. Kirana merasa lebih dekat dengan Dava dari sebelumnya. Anak itu telah menjadi teman sejati yang tidak pernah menilai penampilannya, tidak peduli apakah ia seekor babi atau seorang wanita muda yang pernah sombong. Semua itu terasa sangat membekas di hatinya. Hidup di desa kecil itu membuat Kirana semakin menyadari bahwa banyak hal yang dulu ia anggap remeh ternyata sangat penting. Kehangatan keluarga, kasih sayang tanpa syarat, serta persahabatan yang tidak melihat status sosial, adalah sesuatu yang jauh lebih berarti daripada kecantikan atau kekayaan yang pernah ia miliki. Kirana mulai membantu orang-orang di desa dengan cara yang sederhana. Membantu membersihkan halaman rumah, mengambil air dari sumur, atau sekadar berbicara dengan orang-orang tua yang kesepian. Ia merasa bahwa dengan melakukan hal-hal kecil itu, ia bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Meskipun dirinya tidak pernah bisa berbicara seperti manusia, Kirana menemukan cara untuk berkomunikasi. Melalui gerakan tubuhnya, pandangan matanya yang penuh empati, dan setiap tindakan yang ia lakukan dengan hati-hati, orang-orang mulai melihat betapa tulusnya ia. Bahkan, mereka tidak lagi memperlakukannya sebagai seekor babi, tetapi sebagai teman yang sangat dihargai. Di dalam hatinya, Kirana merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia temui. Ia merasa bahwa meskipun dunia luar mungkin tidak melihatnya seperti dulu, ia kini memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang penuh dengan cinta dan rasa syukur. Kini, ia benar-benar hidup dengan tujuan. Meski itu bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Dava menjadi sosok yang sangat penting dalam perjalanan hidup Kirana. Anak itu tidak hanya memberinya kebahagiaan dalam setiap tawa dan senyum, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga. Dava mengajarkan Kirana untuk tidak menyerah, meskipun hidup penuh dengan rintangan dan tantangan yang tak terduga. Keteguhan hati anak kecil itu dalam menghadapi penyakitnya menjadi sumber inspirasi bagi Kirana setiap hari. Setiap pagi, Dava akan bangun lebih awal dan memulai hari dengan doa kecil yang ia panjatkan dengan penuh keyakinan. Kirana selalu menemani Dava saat itu, merasakan ketenangan dari doa yang tulus. Dava percaya bahwa meskipun tubuhnya lemah, jiwanya bisa kuat jika ia memiliki iman yang teguh. Ia sering berkata pada Kirana, "Aku ingin menjadi seseorang yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Aku ingin membantu mereka yang membutuhkan." Kata-kata itu membuat Kirana semakin bersemangat untuk menjalani hidup dengan cara yang benar. Bersama Dava, Kirana merasakan hidup dengan cara yang lebih bermakna. Mereka sering berjalan-jalan di sekitar desa, mengunjungi rumah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kirana tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi lebih kepada orang-orang di sekitarnya. Ia melihat betapa hidup bisa lebih indah jika dipenuhi dengan rasa saling peduli dan kasih sayang. Kirana mulai mengajari Dava untuk lebih peduli pada orang lain. Mereka berdua mengunjungi rumah-rumah yang terlupakan, membantu para lansia yang hidup sendirian, atau membantu keluarga miskin yang kesulitan. Kirana merasakan kebahagiaan luar biasa ketika melihat senyum orang-orang yang dibantu, meskipun ia sendiri tidak pernah mengharapkan balasan apapun. Dava, meski usianya masih sangat muda, mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi anak yang bijaksana. Ia mengikuti jejak Kirana dalam memberikan bantuan tanpa pamrih. Mereka berdua semakin dekat, dan Kirana merasa bahwa hidupnya kini lebih berarti dengan memiliki teman sejati yang begitu penuh kasih seperti Dava. Hari demi hari berlalu,
dan hidup Kirana di desa itu semakin terasa penuh makna. Wanita tua yang dulu mengutuknya kini menjadi kenangan yang mendalam dalam hidupnya. Ia merasa bahwa kutukan yang diberikan padanya bukanlah kebetulan. Sebaliknya, itu adalah ujian yang harus ia hadapi untuk membuka matanya dan menemukan jalan yang benar. Meski tubuhnya kini seperti seekor babi, Kirana merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam pencarian kecantikan atau kekayaan yang sia-sia. Kini, ia menemukan kebebasan dalam kebaikan hati dan ketulusan. Ia merasakan kedamaian yang selama ini tidak ia miliki. Setiap hari, ia memberikan dirinya untuk orang-orang di sekitarnya, membantu mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hatinya, Kirana berdoa agar ia bisa terus menjalani hidup ini dengan cara yang benar. Ia tidak tahu apakah suatu saat ia akan kembali ke wujud manusia, tetapi ia tidak terlalu peduli. Apa yang penting baginya sekarang adalah bagaimana ia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan menjalani hidup yang penuh cinta. Dava, yang semakin tumbuh menjadi anak yang bijaksana, terus menginspirasi Kirana untuk menjadi lebih baik. Mereka berdua sering berdoa bersama, berharap agar hidup mereka selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kedamaian. Kirana tahu bahwa meskipun ia mungkin tidak pernah kembali ke kehidupan lamanya, ia kini memiliki sesuatu yang lebih berharga, rasa damai dan tujuan hidup yang sejati. Hidup di desa itu menjadi kenyataan yang sangat jauh berbeda dari kehidupan mewah yang pernah ia jalani. Di sini, Kirana menemukan arti sejati dari persahabatan, kasih sayang, dan kehidupan yang penuh dengan kebajikan. Waktu terus berlalu, dan semakin banyak pelajaran hidup yang Kirana peroleh. Ia mulai merasa bahwa ia telah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Keindahan sejati bukanlah sesuatu yang tampak di luar, melainkan berasal dari dalam hati. Ia memahami bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu memberi tanpa mengharapkan balasan. Kirana menyadari bahwa ia telah berubah, dan perubahan itu adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kecantikan fisik yang dulu ia kejar. Wanita tua yang memberi kutukan padanya dulu mungkin telah pergi, tetapi pesan yang ditinggalkannya tetap hidup dalam hati Kirana. Kutukan itu bukanlah sebuah kutukan yang menghancurkan, melainkan sebuah pelajaran yang membuka mata dan hati. Kirana belajar bahwa hidup yang penuh dengan keindahan batin jauh lebih bernilai daripada hidup yang hanya didasarkan pada penampilan luar yang sementara. Kini, meskipun ia hidup dalam tubuh yang berbeda, Kirana merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu lagi menjadi seseorang yang ia tidak inginkan, tetapi cukup menjadi dirinya sendiri yang telah berubah menjadi lebih baik. Dalam setiap tindakannya, ia berusaha untuk mewujudkan cinta kasih dan kebaikan yang ia temukan sepanjang perjalanan hidupnya. Ia kini menjadi contoh bagi Dava dan orang-orang di desa tentang arti sebenarnya dari kehidupan. Kirana percaya bahwa, meskipun ia tidak lagi memiliki penampilan fisik yang indah, ia memiliki kekuatan untuk mengubah dunia melalui tindakan-tindakan kecil yang penuh kasih. Hidup Kirana kini penuh dengan kedamaian. Ia tidak lagi merasa kesepian, meskipun ia tidak memiliki keluarga atau teman-teman dari masa lalunya. Di desa ini, ia menemukan keluarganya yang sesungguhnya. Orang-orang yang menerima dirinya apa adanya dan mengajarkan arti sejati dari kehidupan. Dava, yang kini semakin matang, melanjutkan cita-citanya untuk menjadi seorang dokter. Sementara Kirana tetap tinggal di desa, memberikan kebahagiaan kepada siapapun yang membutuhkan. Hidup mereka berjalan dengan penuh harapan, meskipun mereka tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Namun, mereka juga tahu bahwa dengan cinta dan kasih sayang, segala rintangan bisa dihadapi bersama. Kini, Kirana mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita beri kepada orang lain. Dan dalam hal ini, Kirana telah menemukan kedamaian yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Kirana mungkin tidak akan pernah kembali ke kehidupan lamanya, tetapi ia tahu bahwa hidupnya kini lebih bermakna daripada sebelumnya. Ia telah menemukan jalan yang benar, dan meskipun tubuhnya berubah,
hatinya tetap hidup dengan penuh cinta. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Yuk, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di video selanjutnya.